warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video akan menjelaskan tentang beberapa poster. Yang pertama, itu poster tentang di lab dasar. Yang kedua, poster tentang lab penelitian. Dan yang ketiga, itu poster tentang lab komputer. Nah, di mana berikut penjelasannya. Laboratorium memiliki berbagai potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, keselamatan kerja harus menjadi perhatian utama selama kegiatan praktikum. Salah satu upaya penting untuk menjaga keselamatan adalah dengan menerapkan aturan laboratorium dan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Menggunakan alat pelindung diri, setiap orang wajib menggunakan APD saat berada di dalam laboratorium untuk melindungi diri dari bahaya fisik, kimia, dan biologis. Adapun APD yang harus digunakan yaitu 1. Kacamata keselamatan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, debu, atau pecahan kaca. Yang kedua, jas laboratorium untuk melindungi tubuh dan pakaian dari tumpahan bahan kimia. Yang ketiga, sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia yang korosif, panas, dan zat beracun. Yang keempat, masker mencegah terhirupnya uap berbahaya. Dan yang kelima, sepatu tertutup melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia dan benda tajam. Halo, halo semua, perkenalkan aku Nabila Putri dengan NIM 230140106. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan yang ada di laboratorium. Sebelum kita melakukan praktikum, sebaiknya kita mengetahui aturan-aturan yang ada di laboratorium. Yang pertama, dilarang makan dan minum. Nah, di mana makan dan minum dapat terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya. Resiko keracunan itu sangat tinggi, sebaiknya kita hindarin ya. Yang kedua, itu menggunakan peralatan dengan benar. Pastikan alat yang digunakan bersih dan berfungsi dengan baik. Gunakan alat sesuai prosedur dan jangan menggunakan alat yang rusak ya, karena itu sangat berbahaya. Yang ketiga, mengetahui prosedur darurat dan keselamatan sebelum praktikum dimulai. Setiap praktikan wajib mengetahui letak dan cara penggunaan apar, edge wash untuk membilas mata apabila jika terkena bahan kimia, dan kotak P3K sebagai pertolongan pertama. Yang keempat, ketahuilah resiko bahan kimia dan jangan lupa membaca MSDS. Ya, ini penting agar tidak salah penanganan dan pencegahan kecelakaan. Yang kelima, tidak boleh bekerja sendirian di laboratorium. Harus ditemani seperti rekan praktikum ataupun asisten laboratorium maupun dosen. Yang terakhir, menjaga kebersihan setelah praktikum. Sebaiknya cuci tangan dengan sabun dan bersihkan meja dan area pekerjaan dan buanglah limbah sesuai prosedurnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas simbol-simbol yang ada di laboratorium yang harus kita ketahui sebelum melakukan praktikum. Biasanya, simbol-simbol ini terdapat di bahan kimia. Nah, mari kita dengar penjelasannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ana Zemilia dengan NIM 230140126. Di sini aku akan menjelaskan beberapa lambang K3 yang ada di laboratorium. Yang pertama ada simbol radioaktif. Nah, arti dari simbol ini, bahan yang mengandung material atau kombinasi dari material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Nah, yang kedua itu ada simbol toksik. Nah, artinya ini, bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Yang ketiga, ada simbol extremely flammable. Nah, artinya itu bahan yang amat sangat mudah terbakar, berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Yang keempat, ada simbol yang artinya korosif. Bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan kulit mengelupas. Dan yang terakhir ada simbol eksplosif, yang artinya bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan, dan benturan. Nah, berikut merupakan simbol dari iritan, yang artinya bahan yang menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Selanjutnya ada simbol oxidizing.
yang artinya bahan kimia bersifat pengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Ada juga simbol yang mengartikan environmental hazard atau lingkungan berbahaya. Nah, ini relatif jarang dengan bahan kimia laboratorium atau yang sebagian besar menimbulkan beberapa bahaya lingkungan jika tidak menyingkirkannya dengan benar. Ini memerlukan perawatan khusus, harus diambil mengenai pembuangan. Nah, adapun simbol K3 yang biasa kita sebagai orang awam mengenalnya dengan tanda seru, itu dengan artian bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, sensitisasi kulit, dan toksisitas akut atau berbahaya. Lalu yang selanjutnya ada simbol karsinogen, yaitu dengan artian sensitisasi pernapasan, toksik terhadap reproduksi, dan toksisitas sistematik pada organ pernapasan dan mutagenitas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftah An-Najah Boru Nasution dengan NIM 2301400022 dan rekan saya Muhammad Dafi Aulia dengan NIM 2301400100. Nah, di sini kami akan menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium komputer. Apa saja sih K3 yang ada di laboratorium komputer? Mari kita simak. Yang pertama, dilarang makan di dalam laboratorium. Emangnya kenapa sih? Karena makan dan minum dapat merusak komputer dan menciptakan lingkungan yang berantakan. Dan menjaga kebersihan laboratorium akan melindungi peralatan. Kedua, jangan mencolok atau mencabut perangkat tanpa izin. Karena mencolokkan atau mencabut kabel tanpa izin dapat menyebabkan kerusakan listrik atau mengganggu sistem. Yang ketiga, jangan menghapus file atau aktivitas orang lain. Karena menghapus file dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan konflik. Yang keempat, periksa peralatan kerusakan atau bagian yang hilang. Setiap pengguna laboratorium diwajibkan untuk selalu melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik peralatan sebelum dan sesudah digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan atau komponen yang hilang. Jika ditemukan masalah pada perangkat, hal tersebut harus segera dilaporkan kepada dosen pembimbing agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Langkah proaktif ini sangat penting untuk mencegah kerusakan hardware yang lebih serius di masa depan, serta menjamin keselamatan kerja bagi seluruh pengguna agar terhindar dari risiko kecelakaan akibat malfungsi alat. Dan yang terakhir, jangan menginstal aplikasi yang tidak diperlukan. Pengguna dilarang keras untuk menginstal aplikasi tambahan yang tidak diperlukan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keamanan cyber, mengingat instalasi perangkat lunak dari sumber yang tidak jelas merupakan pintu masuk utama bagi virus dan malware yang dapat merusak sistem operasi serta mencuri data. Dengan mematuhi aturan ini, integritas dan stabilitas performa komputer laboratorium dapat tetap terjaga sehingga selalu siap digunakan dalam kondisi optimal oleh semua pihak. Nah, udah di penghujung akhir video nih. Gimana teman-teman? Apakah sudah mengetahui bagaimana keselamatan di laboratorium penelitian dan di laboratorium komputer? Nah, apabila teman-teman belum ada yang mengerti, boleh bertanya di kolom komentar ya. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.